Pakai solar tambah kenceng. Ini dia Ortus 8 Solar. Halo guys, Dimas di sini. Dan buat kalian pengguna diesel, apakah aman dompetnya? Karena lagi luar biasa nih ya harganya, sampai banyak yang mempertimbangkan pindah ke solar busuk. Hati-hati, nanti injektor kena atau masalah-masalah yang lain mungkin bisa terjadi. Tapi beda dengan para pelari, mereka justru bakal happy banget beli solar. Yang ini solarnya mahal, tapi bisa bikin tambah kenceng. Gue udah ngalamin pakai solar yang pertama, guys, sampai revisinya yang sekarang nih ya, solar yang versi kedua. Spoiler aja, udah gue kasih tahu, gila, tambah enak, tambah kenceng. Itu sih summary-nya ya. Nah, di tangan gue sekarang ini adalah Solar 2.0 yang udah rilis di bulan Maret kemarin, dan kita akhirnya dapat kesempatan buat nyobain sampai potong-potong sepatunya. Disclaimer aja, mungkin buat yang pertama kali lihat review-review sepatu high performance gini, kalian pasti bakal kaget. Kenapa uppernya mungkin cepat habis, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa udah berkerut foamnya. Tenang, ini adalah hal normal untuk sepatu race. Jadi kalian pelajari lebih lanjut sepatu-sepatu super shoe kayak begini ya. Karena high performance artinya ada yang dikorbankan. Contohnya seperti kekuatan upper. Nah, tuh lihat bolong-bolong ya kan? Karena untuk breathability. Dan apakah dia kuat atau enggak, kita akan cek nantinya ya. Yang paling penting sebenarnya buat para pelari, jawaban akan kualitas solnya. Kalau sebelum-sebelumnya ada yang bertanya, aman nggak nih? Solnya udah bagus, solnya lebih tahan atau enggak? Plat karbonnya bisa patah atau enggak? Itu adalah pertanyaan-pertanyaannya yang juga akan kita jawab setelah pengetesan kita kemarin ya. Langsung aja kalau gitu ya, kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Ortus 8 Solar 2.0. Sebelum masuk ke pembahasan, mohon berikan apresiasi untuk tester kita kali ini, yaitu Kang Rija, seorang pacer untuk beberapa event maraton yang cukup kenamaan juga, yang nggak selalu maraton sih ya, jaraknya bisa jadi 5K, 10K, atau half marathon gitu ya. Dan beliau itu juga punya speed yang cukup menarik karena kita sempat ngetes sepatu ini bareng-bareng di Pace 4 sebenarnya. Jadi tolong apresiasinya, dan kalau kalian tertarik juga dengan konten-kontennya beliau, bisa langsung follow ke IG-nya beliau. Oke, balik ke material sepatunya nih ya. Satu hal yang paling menarik yang gue dan Kang Rija temukan adalah ketika ngebahas upper. Ini uppernya tipis, dan kalau kita gonta-ganti warna kaos kaki, warna uppernya berubah. Jadi berasa dapat 2-in-1 ya. Ini base-nya warna putih, ada oranye ya di zona belakang. Tapi kalau kita masukin kaos kaki hitam, dia berubah nih jadi agak abu-abu. Kita masukin kaos kaki biru kayak Kang Rija pakai, itu berubah jadi agak kebiruan. Gokil, kita dapat look yang bisa bervariasi ya. Gue nggak tahu ini sengaja apa enggak sih, tapi anggap aja fiturnya. Nah, kita lanjut lagi. Highlight yang menarik buat gue adalah talinya. Ini familiar nggak? Ini talinya mirip sama ya yang brand garis 3 itu guys. Nah, gue agak kaget sih sebenarnya. Kalau sebelumnya gue suka dengan lockingnya tali yang versi sebelumnya, sekarang diganti dengan polosan kayak gini. Nah, gue sempat bertanya-tanya, bakal aman gak nih? Ternyata aman ya, nggak usah khawatir. Penemuan gue untuk dibawa kecepatan tinggi di PS3, PS4 gitu ya, ini sangat aman. Jadi don't worry, tapi kalau kalian mau ganti pun silakan untuk cari yang aftermarket. Nah, lanjut, gue pengen bahas lebih dalam tentang material uppernya ini ya. Kalau sebelumnya itu udah bolong-bolong, kali ini juga tetap bolong-bolong, tapi variatif ukuran ininya lebih lebih kelihatan. Dan jujur, kalian sadar nggak, ada satu hal menarik kalau gue giniin, ini bisa menjaga structure sepatunya dengan baik tanpa ada
mungkin reinforcement dari TPU film misalnya, atau hal-hal yang lain. Ini dari material aja udah cukup solid ya, menjaga keseluruhan utuh bagian si sepatunya. Ini udah kepotong loh guys, tuh kebentuk nih ya bagian vampnya ke atas. Kalau ini lemes ya mohon dimaafkan karena ini non gasketed thumb. Dan soal thumbnya ini lebih tipis lagi, bahkan saking tipis ya kalian bisa menerawang masa depan kalian dari sini. Gokil. Nah, ketebalan uppernya sendiri 0,9 mm dan kita tes Dremel kurang lebih habis dalam 6 detik. Cukup. 6 detik ya, itu yang sudah gue bilang tadi. Untuk durabilitas ya pasti akan lebih rendah. Ya, semua itu dikorbankan untuk mendapatkan feel upper yang lebih lightweight. Jadi kalau kalian pernah nyobain yang versi sebelumnya, itu udah ringan banget. Jujur, pakai sepatu ini uppernya kerasa jauh lebih ringan lagi. Kerasa loh. Ya, mereka berhasil cutting weight dengan sangat signifikan. Dan kalau buat standar kita nih ya, ini material dengan kondisi kayak gini ya, cuman kita kasih 4,5 dari 10 sebenarnya uppernya. Tapi please, konteksnya itu adalah bukan dari segi durabilitasnya, tapi teknologinya dan apa aja yang bisa kita dapatkan dari upper ini. Jadi 4,5 dari 10 sebenarnya tidak mencerminkan betapa menariknya si upper ini ya. Kalian udah denger lah beberapa hal menarik yang gue bahas tadi. Kita lanjut ya ke bagian midsole-nya. Pertama, dari segi insole-nya, ini ada lemnya sedikit teman-teman, tapi kalau kalian mau ganti insole-nya nggak susah kok buat nariknya, dan ini nggak terlalu berarti sih sebenarnya si insole-nya tipis-tipis aja. Nah, bagian yang paling menarik jelas adanya di bagian midsole sini, yang dia bahannya Pebax, yang artinya adalah super critical foam ya. Jujur nyaman banget makainya, dengan trade-off yaitu kerutan-kerutan kayak gini. Wajar namanya kalian pakai super critical foam, pasti berkerut, dan kalau nggak berkerut artinya kalian nggak pakai. Nah, lanjut lagi kita ketemu dengan plat karbon. Kali ini Ortus itu plat karbonnya berbeda bentuk dari sebelumnya. Kalau boleh dibilang full dan ngebentuk kayak sendok. Nah, sekarang mungkin gue kasih lihat ya penampangnya seperti ini. Jadi sedikit berbeda. Yang paling menarik adalah kalau kita balik di sini, ini bolong di tengah. Jadi kalau nanti misalnya takut nih ya ada bola batu atau kerikil masuk ke sini, jepit misalnya, dan akhirnya bikin retak atau patah karena biasanya kenanya ke misalnya sini doang. Nah, itu sudah diperhitungkan oleh Ortus, dan ya kita bisa expect dia punya umur yang lebih panjang lagi. Tapi ngomong soal plat karbon retak, gue juga ngeliat faktor-faktor lain sebenarnya yang eksternal ya. Misalnya kalian lari di jalanan Indonesia, ya kemungkinan ketemu banyak kerikil-kerikil atau apapun lah di jalan yang bisa berkontribusi pada masalah si plat karbonnya. Sedangkan buat reading durometernya gimana? Kurang lebih kita dapat di bagian heel ini 11,5 HA, sedangkan di bagian forefootnya itu 12,5 HA. Jadi mereka masih mirip-mirip aja, dan ini termasuk yang overly soft dan kalian bisa langsung rasain ketika injekin kaki ke sepatu. Nah, fun fact aja sih ya, kalau kalian berpikir ini adalah sepatu yang soft banget, jadinya wobbly atau nggak stabil, no, itu kebalikannya. Nanti gue akan bahas ya. Justru ini berasa banget platnya, terutama kalau kalian midfoot strike nih ya, berasa loh platnya. Yang agak ngagetin buat gue adalah steknya, tebel banget. Jujur gue kaget loh, karena biasanya sepatu-sepatu kayak gini kan dibikin lebih rendah ya. Nah, apakah yang terjadi? Nah, ini steknya yang bagian heel itu terlihat lebih tebal memang teman-teman, dan ini sepertinya memang disengaja ya. Karena ya dengan anatomi kayak gini, otot betis kalian itu loadnya nggak terlalu tinggi, dan otot betisnya itu nggak cepet capek. Nah, itu plus minus sih memang ya. Kalau kalian otot betisnya lebih nggak lebih cepet capek gitu ya, kalian bisa lari lebih lama, itu mungkin yang diharapkan ya. Dan gue sih ngerasa sebenarnya dengan kondisi kayak gini, bagian kaki depan itu lebih maju kan ya. Dan buat gue yang midfoot strike sama forefoot strike biasanya itu jadinya jauh lebih berasa lagi nih tekanannya di sini. Kalau kalian tanya segimana energy return-nya, kita simulasikan dengan drop ball test. Kurang lebih kita bisa mendapatkan 50-an sentimeter untuk bounce-nya, dan ini sangat-sangat tinggi loh guys. Untuk kelas super critical foam pun ini termasuk tinggi. Jadi memang berasa banget sepatunya mantul-mantul itu bener gitu. Dan kalau kita lihat nih ya, dan melihat hasil tes drop ball-nya, kita memutuskan untuk memberikan predikat very elastic ya. Ini bener-bener mantul-mantul banget guys. Jadi kalau kalian ada yang kerasa baru masuk aja udah toeng-toeng gitu, bener. Memang semantul itu, dan ini cukup comparable sebenarnya dengan beberapa brand global yang pernah gue cobain. Meskipun kalau untuk data side by side-nya kita harus harus tes lebih mendalam lagi. Untuk midsole-nya kita berikan rating 9 dari 10. Respect Ortus ya. Ini kalau boleh tepuk tangan aja deh. Bener-bener menarik banget sebagai standar sepatu racing ya. Dan Coach Andi sebagai partner Ortus dalam mendevelop sepatu ini pun sepertinya memang bener-bener memperhitungkan banyak hal ketika mengupgrade dari versi 1 udah appropriate banget buat sampai naik podium bahkan ya.
versi 2 ini menurut gue punya potensi yang jauh lebih mengerikan. Nah, kita lanjut ke bagian outsole-nya, to the point aja. Tebelnya itu 0,9 mm. Gue kasih tahu kalian, sebelum kita Dremel secara spesifik ya, gue udah habisin. Setelah kita Dremel, itu dia sisanya cuma tinggal 0,2 mm yang which is fine ternyata. Karena dengan ketebalan kayak gitu, ini masih cukup nge-grip di permukaan licin ya. Before afternya di permukaan licin kering itu bagus. Nah, sedangkan gripnya di permukaan basah barulah dia agak berkurang ya. Jadi sedikit licin lah. Nah, beberapa hal menarik yang pengen gue cerita itu adalah tidak ada tanda-tanda kalau bakal mudah lepas di sini, tapi nggak tahu ya untuk pengetesan jangka panjang. So far sih untuk jarak-jarak yang ya di atas 10K ya, kita ngetes sama Kang Rija, ini masih aman-aman banget. Ya, yang gue lebih khawatir itu sebenarnya bukan soal lepas ininya. Gue lebih khawatir soal kalian yang lagi ngetes atau lagi lari pakai sepatu ini terlalu bau keringatnya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita lupa kalau kita lari di tempat umum belum mandi. Jadi badannya keringatannya berlebih. Makanya gue sangat rekomendasi pakai parfum seger yang nggak terlalu cloying gitu ya. Dan contohnya adalah dari Society ini. Nah, ini aromanya kayak apa ya? Baru keluar dari laundry. Freshnya itu seger banget gitu loh. Ini tuh kayak kalian baru nge-laundry baju, keluar itu dipakai, dan yang di laundry itu bukan bajunya aja, tapi kalian sebadan-badan. Itu feel dari pakai Society Copium ini. Lanjut bahas sepatunya, kita berikan rating 8,5 dari 10 untuk pemilihan material outsole-nya. Kita akan bahas dari segi structure-nya ya. Nah, kita coba lihat dari segi panel-panel, semuanya rapi banget. Jujur gue suka banget dengan gimana Ortus itu bikin upper-nya ya. Ini satu panel upper dengan berbagai knittingnya di sini itu beda-beda. Habis itu dipotong dengan rapih, ketemu dengan panel-panel yang lain, dan bahkan ini mana jahitannya minimal banget guys. Tapi dia tetap kuat dong tuh. Jahitannya cuma di sini doang. Terus gimana lagi ya? Susah gue cari jahitannya. Nah, bagian sini itu pas lagi semuanya dijahit dengan apa ya? Dengan presisi dan tidak ada gangguan juga dari jahitan-jahitannya ke kaki kita. Nah, soal jahitan ini memang ada pentingnya juga untuk diminimalisir karena bobot benang itu sebenarnya lumayan. Kalau Ortus mau cutting beratnya cukup banyak gitu ya, makanya ngekat benang-benang seperti ini itu adalah pilihan yang sudah sangat baik selama konstruksinya itu aman. Ya terbukti guys, ini semua dilakukan dengan sangat baik dan sangat presisi. Leman ya, ini aman banget, kita bahkan nggak ngelihat lem bleber atau apapun itulah, itu semuanya bener-bener rapi banget dan presisi. Ya, to be expected ya, dengan harga premium dari brand yang sudah berpengalaman di berbagai macam lini sport, ini menjadi hasil yang harusnya sudah kita tunggu-tunggu. Dan kalau kita lihat beberapa support-support yang lain, nah ini cukup menarik juga ya. Ini bagian heel ini cenderung mudah kolaps ya, nggak terlalu kaku. Ini cukup dalam dan berhasil menjaga heel dari usernya itu dengan sangat baik sekali. Jadi nggak usah terlalu khawatir teman-teman ya, ini bukan yang lembek banget kayak misalnya kemarin Hoka tuh ya yang ada masalah kayak gini di Mach X2 gitu, itu nggak ada. Jadi cuma foam lari kalian, terkhusus ketika foamnya benar dan kalian lari di atas pace 5. Nah, ini sangat-sangat membantu dan kerasa banget. Jadi dia impacting gait dalam hal yang positif, terutama ketika kalian memang mengejar performa lari. Itu semua yang gue bahas itu gue pengen sederhanakan. Intinya ketika kalian lari, ini tuh berasa toe off atau dorongannya sangat-sangat kerasa sekali, bikin kalian merasa lebih cepat. Gue pun kaget pas lagi nyobain sepatu ini ya, rasanya tuh lebih effortless buat naikin pace. Bahkan videographer sampai komentar, pakai solar kok jadi cepat larinya ya. Padahal ya gue effortnya sama-sama aja, dan itu belum push ke max effort ya. Videographer ngejar dengan motor, ya gue pun mengamini ini memang sepatu yang membuat gue merasa lebih cepat. Cepatnya segimana itu butuh pengetesan yang lebih exact ya, biar dapat angka-angka yang lebih pasti. Tapi kalau kalian pernah ngalamin pakai plat karbon kayak gini, pasti ngerti apa yang gue maksud. Jadi keseluruhan anatomi sepatunya, teknologinya memang dibuat untuk menyesuaikan itu. Yang artinya, sebenarnya penilaian di layer C ini lebih dioptimize untuk sepatu jalan. Makanya dengan angka 6,5 cukup nggak cocok sebenarnya ketika kita membahas kebutuhan sepatu lari. Mari kita pindah, makanya ke layer E, di mana layer E ini dikhususkan untuk membahas ya buat lari ya teman-teman ya.
Di layer E ini gue mau bahas karakteristik midsole-nya dulu nih ya. Ketika dia kompres, dia nggak bottoming, jadi nggak langsung rata gitu, dan dia cepat bounce back baliknya. Dan ini juga dibuktikan dengan tingkat energy return yang sangat tinggi. Wajar, namanya juga super critical foam, dikombinasi juga dengan plat karbon. Yang paling menarik ketika kita pakai di kecepatan tinggi, itu transisinya tuh sangat-sangat smooth sekali. Dan kalau kalian bisa lari di PS4, disinilah carbon plate-nya activated, langsung nambah ininya, nambah push off-nya. Nah, ini menjadi sangat-sangat krusial karena kalian kalau mau maksain pakai sepatu plat karbon tapi pace-nya di bawah 4 gitu ya, gak akan berasa maksimal. Jujur kalian minimal harus di pace 4 untuk mendapatkan lentingan maksimal dari si plat karbon ini. Kalau belum di bawah itu, ya nggak akan maksimal. Yang ada malah sakit di bagian bola-bola kaki di bawahnya. Menariknya lagi, sepatu ini juga terasa empuk pas pendaratan sebenarnya ya, karena karakter midsole ini yang sangat empuk sekali. Tapi ada satu perubahan berarti yang gue pantau dari Solar versi sebelumnya dengan yang versi baru, dimana versi sebelumnya itu cukup liar juga ya, jadi dia mantul-mantul dan kadang-kadang agak wobble, kurang stabil pas lagi landing. Ya bukan berarti jelek ya teman-teman, memang karakternya agak liar aja. Dan yang ini jujur karakternya lebih stabil dan sedikit lebih civilized, tapi dia lebih mantul lagi ke depan. Jadi kalau kalian mencari performa yang lebih ganas dan butuh sepatu yang cukup suportif juga buat kalian, sepertinya Solar ini menjadi jawaban yang sangat menarik. So, sebelum gue keluarin rating finalnya dengan di-adjust karakternya dia sebagai sepatu lari, gue mau bahas beberapa positif dan negatif sebagai summary dari sepatu ini. Yang pertama, dampaknya. Sebagai sepatu plat karbon, jelas pasti ada dampaknya terhadap kaki kita. Nah, ini dua sisi ya teman-teman ya. Kalian juga harus menyesuaikan apakah kalian sudah boleh pakai plat karbon atau belum. Karena kalau sudah dan bisa mengutilize plat karbon dengan baik, ini akan diperkecil kemungkinan dampak negatif ke tubuh kitanya. Dan yang kedua, gripnya setelah kita pakai beberapa lama itu pasti berkurang ya, karena abrasi terhadap outsole-nya ini mempengaruhi terhadap gripnya. Meskipun begitu, gue harus mengakui ketahanan gripnya ini termasuk eksepsional. Makanya kalau kita bahas kelebihannya, jujur kita harus kasih satu highlight khusus ketika membahas super critical foam-nya ini yang sangat-sangat berasa banget. Karakternya juga menurut gue ya itu luar biasa. Dia sangat propel ke depan gitu ya, sangat mantul sekali tapi bisa relatif stabil. Ini racikannya pas dan gue suka banget ya upgrade di 2.0 ini. Yang kedua, sebagai sepatu untuk tempo atau kecepatan-kecepatan tinggi, ini bener-bener anatominya diutilize dengan sangat baik sekali. Seperti yang gue sudah cerita tadi soal rokernya dan heel to drop-nya yang sangat menarik sekali di sini. Dan yang ketiga, build quality-nya yang sangat superb banget, bahkan ditambah dengan beberapa detail. Contohnya dengan meminimalisir plat karbon yang terekspos di sini untuk memperlama usia plat karbonnya, udah gitu improve dari segi ketahanan outsole-nya, dan beberapa engineering menarik yang terjadi di upper-nya. Ini membuat gue dengan senang hati memberikan rating 8,5 dari 10 untuk Ortus 8 Solar ini. Dalam konteks memang 8,5 dari 10-nya ini sebagai sepatu lari ya. Gimana? Ada yang udah pernah coba atau belum? Coba komen di bawah dan kasih applause sekali lagi dong buat Kang Rija sebagai tester kita kali ini yang akan mencoba nih ya sepatu ini dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi buat kita investigasi apa yang terjadi nantinya kalau sudah katakanlah di atas 100 km atau bahkan di atas 200-300 km. Nah, kita tunggu aja nanti update-annya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Coba dong komen, nextnya kita harus bahas sepatu lari apa lagi. Gue Dimas undur diri, sampai ketemu di Bedah Sepatu selanjutnya.